Saya dikenal sebagai pribadi yang perfeksionis. Apapun harus sempurna, dan hal ini membuat saya selalu menaruh ekspektasi-ekspektasi di dalam hidup saya. Namun, dalam perjalanan hidup, ternyata Tuhan punya rencana lain. Dan seringkali Tuhan mengobrak-abrik rencana-rencana saya. Dan setiap itu terjadi, saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku mengalami kesakitan? Dan mengapa Tuhan juga membiarkan aku tersakiti? Halo teman-teman semua, perkenalin nama saya Renald. Saya adalah orang muda Katolik di salah satu paroki di Semarang dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Paroki Kebun Dalam, Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya berdomisili di Jakarta dan saya bekerja sebagai researcher. Selain itu, saya juga terlibat aktif di media sosial Katolik, tim liturgi paroki, dan juga saya bergabung di salah satu komunitas Katolik di Jakarta. Saya terlahir di keluarga Katolik yang hangat dan sangat suportif. Mereka sangat menghargai karisma-karisma saya, menghargai bakat-bakat saya, menghargai kepribadian saya. Namun hal itu ternyata juga tidak menjamin kalau semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Saya juga sering mengalami luka, dan saat itu terjadi, saya selalu marah dan berpikir, Tuhan, di manakah Engkau ketika saya tersakiti? Ada cerita menarik teman-teman, ketika saya di SMA, saya punya seorang teman dekat saat itu dan dia cerita bahwa dia ingin berubah dari hidupnya dan ingin belajar berdoa. Waktu itu sebagai seorang teman yang baik, sebagai seorang teman yang dekat gitu ya, kami membuat kesepakatan bersama. Ada rasa percaya di sana. Saya juga berharap dia berubah, kita sama-sama berubah. Tapi ternyata nggak mulus gitu ya. Saat itu di hari ulang tahun saya yang ke-17 gitu ya. Itu kalau buat anak-anak SMA itu kan hari ulang tahun spesial gitu ya. Tapi justru hari itu saya memergoki dia melanggar janjinya. Waktu itu dia merokok begitu, dan melihat itu saya marah, merasa hancur. Itu salah satu titik terendah dalam hidup saya. Saya merasa dikhianati, saya merasa kesepakatan janji kita kok sepertinya tidak dihargai gitu. Ekspektasi-ekspektasi saya hilang seketika. Sepertinya semua sia-sia. Pengalaman dibohongin ini oleh teman dekat saya dan ekspektasi yang kacau ternyata membawa saya pada rasa yang tidak mudah percaya pada teman atau orang-orang lain. Terlebih lagi beberapa tahun setelah kejadian itu, om saya meninggal. Padahal beliau salah satu orang yang cukup dekat juga dengan saya, yang tentu juga saya kasihi. Beliau meninggal karena komplikasi akibat rokok dan juga penyakit jantung. Dan beliau meninggalkan anak-anak yang masih kecil saat itu, dan mau nggak mau juga keluarga kami harus bantu tanggung biayanya. Sejak itu, rokok ternyata bukan hanya sekedar menjadi soal kebiasaan buruk, tetapi juga menjadi seperti luka yang personal dan cukup dalam. Saya sempat begitu marah. Ada waktu ketika saya pergi pengakuan dosa kepada seorang Romo, saya berkata kepada beliau, tapi kan dia yang salah Romo. Di situ saya merasa benar, saya mencoba membenarkan diri saya, karena saya punya alasan bahwa saya kecewa dan saya sangat marah dan sangat membenci itu. Di tengah kemarahan dan kekecewaan itu, waktu itu saya ingat saya pergi ke gereja, saya berlutut di depan altar, pandangan saya mengarah kepada tabernakel dan ada sosok Kristus yang tersalib di atasnya. Kemarahan itu membuat saya susah untuk berdoa. Saya bingung lagi harus berkata-kata apa di dalam doa saya. Saya cukup diam, saya hening saat itu. Dan di dalam keheningan itu saya merasakan seolah-olah Kristus yang tersalib berkata kepada saya, lihatlah aku juga terluka. Lihatlah luka-lukaku, aku juga terluka. Dan saat saya menyadari itu, saya menyadari bahwa ternyata Yesus juga tahu loh, dan pernah merasakan rasanya dikhianati oleh orang-orang yang dia kasihi. Saya teringat momen di mana Kristus berada di Taman Getsemani, ketika ia berkeringat darah, ditinggalkan sendirian. Tapi dia belajar dan tetap taat pada Bapaknya. Saya jamin
peristiwa itu yang saya refleksikan bukan berarti luka saya sembuh dalam sehari. Saya juga bisa jamin, mungkin luka-luka yang teman-teman rasakan juga tidak mungkin sembuh dalam sehari. Tapi pengalaman keheningan dan refleksi itu, akhirnya saya belajar untuk berjalan bersama dengan Yesus, yang juga pernah merasakan rasanya terluka. Luka saya menjadi sebuah tempat perjumpaan bersama dengan Yesus, dan bukan akhir dari segala-galanya. Peristiwa perenunganku tentang salib cukup meredakan lukaku. Tapi ternyata belum selesai, teman-teman. Peristiwa yang tidak menyenangkan muncul kembali, dan itu juga menimbulkan rasa sakit yang cukup mendalam dalam hidupku. Saya teringat ketika masa pandemi COVID-19, papa saya meninggal secara mendadak di rumah sakit saat itu. Dan yang paling menyakitkan bagi saya adalah saya tidak bisa menemaninya. Saya tidak bisa hadir di dekatnya. Saya tidak bisa memeluknya. Karena saya sendiri mau tidak mau terpaksa harus di rumah. Karena saya terkena positif COVID dan harus isolasi mandiri di rumah. Dan kembali saya berpikir dan bertanya, Tuhan, di manakah Engkau saat saya tersakiti? Dalam peristiwa yang sedih, kondisi yang terpuruk, dan luka-luka saya yang terbuka lagi, dalam prosesnya saya teringat kembali bagaimana Kristus seolah-olah berbicara kepada saya dari salib, bahwa Tuhan itu dekat. Ia merasakan luka-luka yang saya alami, sebab ia pun juga pernah mengalami bagaimana rasanya dilukai dan terluka. Saya teringat momen di mana papa saya meninggal. Saya diberi kesempatan untuk menelepon beliau, dan saya berdoa saat itu. Saya berdoa rosario, saya berdoa doa kerahiman ilahi saat itu. Ketika saya renungkan, ini menjadi momen yang Tuhan berikan bagi saya. Walaupun saya tadi ceritakan ya, bahwa saya tidak bisa memeluk beliau, saya tidak bisa menemani beliau dari jarak dekat. Tapi di dalam doa, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memeluknya dengan kacamata dan perspektif yang baru, yaitu di dalam doa. Saya jadi benar-benar mengerti bahwa Allah itu Emmanuel, Allah beserta kita, Allah tinggal bersama dengan kita. Dan seperti kata pemazmur di dalam Mazmur bab 34 ayat 19, itu menjadi sangat nyata di dalam hidup saya, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dalam setiap konflik, kehilangan, peristiwa yang menyedihkan, semua bisa menimbulkan luka. Dan saya rasa bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga yang mendengarkan mengalami hal yang serupa. Dan tanpa sadar, ternyata luka itu bisa loh membuat kita juga, baik kita sadari ataupun tidak, melukai orang lain. Saya banyak belajar lewat semua pengalaman yang tadi saya ceritakan, dan sebenarnya masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Bahwa ternyata terkadang Tuhan mengizinkan hati kita tersakiti bukan karena Dia kejam, tapi supaya Dia bisa masuk dan memberikan sesuatu yang lebih berharga, yaitu dirinya sendiri, kehadirannya. Saya teringat, teman-teman, akan kata-kata seorang uskup dan salah satu calon orang kudus, Venerabilis Fulton Sheen, seorang uskup dari Amerika Serikat. Beliau pernah mengatakan, terkadang satu-satunya cara Allah masuk ke dalam hati kita adalah dengan menghancurkannya terlebih dahulu. Luka itu bukan untuk disembunyikan atau kita kubur dalam-dalam di dalam hati, teman-teman. Tapi untuk kita terima, kita olah, dan kita bagikan. Saya akhirnya juga belajar untuk mendengarkan cerita luka-luka orang-orang lain. Karena saya pun juga pernah mengalami hal yang serupa. Walaupun ya tidak sama ya teman-teman lukanya, tapi pernah mengalami hal yang serupa. Dan saya percaya Tuhan tidak membiarkan luka-luka itu sia-sia. Dia tidak pernah membiarkan luka kita
sia-sia. Dia memakainya agar kita bisa belajar bercompassion, berbelas kasih, berbela rasa kepada orang-orang yang juga mengalami hal yang serupa. Di saat saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada di mana ketika saya tersakiti? Sebenarnya saya menyadari bahwa ternyata Tuhan, tidak pernah pergi. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Dalam keheningan, dalam doa, dalam orang-orang yang dikirimnya untuk menemani saya, bahkan saya juga bisa melihat Tuhan juga hadir di dalam pribadi-pribadi yang terluka. Dalam Ekaristi, Yesus pun juga diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi-bagikan. Dan mungkin kita pun juga harus mengalami proses yang sama untuk akhirnya menjadi berkat. Kalau saat ini teman-teman juga sedang bertanya, di manakah Tuhan ketika teman-teman merasa tersakiti? Jawabannya mungkin tidak langsung terasa, atau seperti tukang sulap yang abracadabra langsung ada jawabannya. Tapi yakinlah teman-teman, kalau Tuhan, Dia selalu ada untuk teman-teman. Dia melihat teman-teman pribadi lepas pribadi, satu persatu Dia perhatikan. Dia merangkul kita, Dia memeluk kita, Dia berjalan bersama kita. Dan terlebih dari itu semua, Dia juga menangis bersama dengan kita. Dan perlahan namun pasti, Dia juga memulihkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya yakin teman-teman juga mungkin punya cerita tentang luka yang lebih dalam atau lebih menyakitkan dari cerita yang saya ceritakan tadi. Tapi semoga cerita yang saya bagikan ini bisa menemani teman-teman untuk berjalan bersama dengan luka. Tapi tidak berhenti dari situ saja, juga berjalan bersama dengan Tuhan. God bless you all.